Beberapa dari kita sering banget nih punya kebutuhan laptop yang ya punya performa yang mumpuni ya gitu ya, bisa ngerjain banyak hal, namun di sisi lain masih tetap terlihat slim dan juga mudah dibawa kemana-mana. Dan oleh karena itu, banyak memang yang pilihannya tuh langsung loncat biasanya kepada laptop gaming. Tapi kan kita semua nggak semuanya gitu ya, prefer dengan desainnya laptop gaming. Oleh karena itu makanya Acer tetap mengupdate lini Aspire mereka dengan internal yang lebih powerful untuk mengikuti kebutuhan yang makin meningkat juga. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari Acer yaitu Aspire 7 A715 42G R75V. Panjang juga ya namanya. Dan laptop ini sendiri hadir dengan beberapa pembaruan yang Pichel akan bahas secara mendetail dalam review kali ini. Untuk spesifikasi laptop ini sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, Integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 dengan sharing memori sebesar 512 MB, Discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB, layar IPS panel 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60 Hz. Pertama kali di bagian desain, laptop seri Aspire pada umumnya mengusung model laptop yang konvensional dan nggak terlalu mencolok. Dengan mayoritas warna hitam pada sekujur bodinya menjadikan laptop ini tuh terlihat polos dan seperti kayak laptop kebanyakan aja. Hitamnya juga sebenarnya sih nggak hitam-hitam banget gitu ya, tapi ada kayak motif-motif seperti metalik gitu. Dan untuk bahannya sendiri memang jadinya bahannya tuh kayak fingerprint magnet banget gitu ya. Dan gampang banget nangkap sidik jari, terutama buat kita yang punya tangan agak cepet kotor ataupun keringetan. Nah, kalau kita mulai dari bagian panel depan, ini nanti tergolong cukup polos, yaitu hanya ada logo Acer di tengah dengan warna silver glossy finish. Sedangkan kalau kita beralih ke bagian dalam, ini lagi-lagi dihadapkan dengan warna yang relatif gelap dan juga more or less hampir sama lah di bagian depan. Palingan di bezel layarnya aja nih, yang punya bahan berbeda dengan keseluruhan bodi utamanya, dengan tekstur yang agak sedikit lebih kasar. Dan lupa juga ada perbedaan mencolok di cover bezelnya yang berwarna abu-abu lebih terang dan ditemani juga dengan tulisan Aspire. Dan kalau untuk bagian bawah, ini juga nggak ada yang spesial, yaitu hanya ada 3 kaki karet, yaitu 2 kaki yang kecil di bagian depan, dan satu yang panjang di dekat dengan engsel layarnya. Ada juga sih sebenarnya satu yang kecil nih di antara 2 kaki-kaki dari karetnya. Cuma itu sekedar untuk memastikan laptopnya nggak goyang saat dipergunakan. Dan untuk urusan ventilasi pun juga ada nih di bagian bawah, yaitu lubang-lubang udara dari kaki-kaki karetnya tadi, ya cuma di bawahnya aja lah gitu, panjang. Selanjutnya untuk bodinya sendiri sih, ini laptopnya mayoritas masih mempergunakan bahan plastik. Hal ini yang menyebabkan laptop ini masih tergolong ringan untuk ukuran laptop 15,6 inci, yaitu hanya berat 2,15 kg saja. Dan laptop ini juga memiliki dimensi 36,3 x 25,4 cm dan ketebalan 2,3 cm. Dengan profil yang tipis memang menjadikan laptop ini tuh mudah banget untuk dibawa kemana-mana tanpa kita perlu khawatir jadi beban tersendiri, terutama di area tas kita. Tapi ya tetap aja ya, karena memang pemakaian plastik tadi itu juga walaupun membuatnya ringan, tapi flex masih tetap berasa banget di laptop ini, baik untuk area panel depan ataupun untuk area sekitar keyboardnya. Terakhir untuk bagian yang penting di bagian desain adalah I/O port, yang dimana ini terletak pada sisi kiri dan juga kanan dari laptop. Mulai dari sisi kiri nanti kita akan menemukan Kensington lock, 1 GB Ethernet port, 1 port HDMI 1.4, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1. Sedangkan di sisi kanan nanti kita hanya akan menemukan 1 port charger, 2 LED indikator untuk power dan juga baterai, 1 port USB Type-A 2.0, dan 1 audio jack combo 3,5 mm. Selebihnya nanti untuk tombol power kita juga bisa temukan menyatu dengan area keyboard, yaitu di tombol paling kanan atas dari keyboardnya. Secara port sih memang laptop ini nggak kekurangan ya akan port, baik port USB Type-A ataupun USB Type-C. Namun nggak bisa dipungkiri juga, speed yang ditawarkan ini tuh masih tergolong terbatas banget, yaitu di maksimum 5 gigabit per second aja. Sehingga akan jadi bottleneck terutama buat kita yang mungkin punya kebutuhan transfer speed yang tinggi. Selebihnya kita nggak usah berharap juga ada kayak port-port Thunderbolt gitu, karena memang itu teknologi spesifik punya tim biru, bukan punya tim merah. Untuk bagian layar, laptop ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan IPS panel matte finish yang berukuran 15,6 inci dan memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD
atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Panel layarnya ini nanti diproduksi oleh AU Optronics dengan kode AUO 4999 atau B156HAN02.1 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 48% DCI-P3, 65% sRGB, dan 48% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini hanya mampu menampilkan layar hingga 250 nits saja, dan juga kontras rasio sebesar 800:1. Di bagian kualitas panel sih memang Pical ngerasa Acer hanya ala kadarnya aja sih masukin layarnya ini. Sekarang ini kan banyak brand-brand yang pada fokus buat maksimalin di layarnya, mulai dari resolusi, dan bahkan juga menawarkan refresh rate yang jauh lebih tinggi, atau bisa juga nawarin pemakaian panel yang jauh lebih baik. Namun untuk model Aspire kali ini, itu kelihatannya layarnya tuh nggak masuk dalam bagian prioritas. Benar-benar cuma sekedar pelengkap aja. Dan dengan tingkat akurasi yang rendah, menjadikan catatan tersendiri buat kita yang memang berkecimpung di dunia desain. Nanti layarnya ini akan dibalut dengan bezel yang Pical bisa bilang tipis, yaitu 0,8 cm di sisi kiri dan kanan, 1,7 cm di sisi atas yang juga ditemani dengan webcam di bagian tengah, dan 2,4 cm di sisi bawah yang terdapat juga logo Acer berwarna silver glossy finish di bagian tengahnya juga. Dan nggak lupa juga nanti beserta dengan layarnya ini nanti akan tersambung kepada bodi laptopnya melalui dua buah bezel layar yang menyatu di bagian tengah dari laptopnya. Bezelnya sih standar aja secara pemakaian sehari-hari. Namun untuk bukaannya ini tergolong fleksibel, yaitu bisa mencapai akan 180 derajat atau alias flat. Tapi walaupun begitu, sayangnya pada waktu kita coba tes gitu ya, bezel layarnya ini tuh nggak bisa dibuka hanya dengan satu tangan saja. Jadi harus kita tahan satu, kita buka. Selanjutnya untuk input device, laptop ini sendiri dilengkapi dengan dua input device standar, yaitu untuk keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboard, saat ini memang laptopnya mempergunakan akan tipe chiclet dengan keycaps berukuran 1,5 cm yang berwarna hitam dan ditemani juga dengan font yang berwarna putih. Secara feeling sih memang untuk pengetiknya gitu ya, feedback keyboardnya ini nggak sepenuhnya silent, tapi memang tergolong masih nyaman lah untuk pemakaian casual. Jadi kalau kita yang hanya pakai untuk sekedar office ataupun mungkin kerjaan-kerjaan kuliah normal, harusnya nggak akan menemui masalah nih di sini. Ditambah juga oleh karena dimensi laptop yang lebih lebar, maka memungkinkan Acer untuk menyematkan number pad di laptop ini. Secara ukuran memang number pad-nya lebih dipangkas ya tombolnya. Tapi setidaknya dengan peletakan yang maksimum ya sampai kepada sisi kiri dan kanan laptop, menjadikan ukuran keyboard-nya ataupun keycaps-nya ini tergolong nyaman, bahkan untuk tangan Pical yang punya jari-jari yang cukup besar. Dan buat kita yang memang banyak pakai laptop di tempat yang juga agak minim cahaya gitu ya, ataupun agak gelap-gelap gitu, maka laptop ini juga support lah untuk mendukung penggunaan tersebut, karena dilengkapi dengan backlight keyboard berwarna putih yang bisa dihidup matikan mempergunakan tombol F8. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, merupakan contoh suara feedback dari keyboard Acer Aspire 7 A71542G. Untuk input device kedua, yaitu adalah touchpad, di mana ini memiliki ukuran 10,6 x 7,3 cm dan berada agak ke kiri dari area palm rest-nya. Secara tombol pun tidak ada tombol fisik yang terlihat di sini, sehingga overall terlihat lebih sleek dan juga bersih, ditambah juga dengan warna yang memang sedikit lebih muda dibandingkan dengan tampilan secara umum gitu ya. Dengan permukaan touchpad yang licin juga menjadikan pemakaian normal ataupun kayak smart gesture gitu menjadi nggak masalah. Tapi kalau teman-teman merasa agak terganggu dengan kehadiran touchpad ini, maka teman-teman bisa kok matiin touchpad-nya menggunakan akan tombol F7. Dan lagi-lagi berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Acer Aspire 7 A71542G. Di bagian performa, laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 5 5500U yang memiliki arsitektur 7 nanometer dan dengan konfigurasi 12 inti, yaitu 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, serta TDP sebesar 15 watt. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 2,1 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,05 GHz. Dan secara operating system pun juga laptop ini sudah mempergunakan Windows terbaru yaitu Windows 11 dengan build number 22000.739. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk upgrade ke Windows 11 karena sudah langsung dapat Windows yang terakhir.
Masih urusan software juga, walaupun kita kotak-katik gitu ya, kita nggak menemukan adanya spesifik aplikasi untuk bisa mendongkrak ataupun mengejas akan performanya. Namun, untungnya kita masih diberikan opsi untuk mengganti performance-nya, yaitu untuk mode balance, quiet, ataupun high performance. Dan untuk mengganti akan mode performance-nya, kita bisa menggunakan tombol Fn dan juga tombol F. Nah, seperti biasa, karena kita nggak puas juga dengan sekedar baca spreadsheet gitu doang, maka seperti biasa kita akan uji performa laptop ini. Dan dalam pengujian ini kita akan jalankan serangkaian benchmark dan kita set di mode high performance dan masih tetap kita colokkan kepada arus listrik. Dan untuk pengetesan pertama, kita mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor yaitu 7.668 poin untuk CPU multicore dan 1.171 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan ampere ratio sebesar 6,55 kali. Dan kemudian untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 3.150 poin. Berikut ini merupakan bandingan dengan laptop dan PC yang sudah pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 5 menit 8 detik untuk CPU test, dan 1 menit 35 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka skor yang didapat adalah 9.034 untuk Essential, 6.992 untuk Productivity, dan 6.164 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 5.235 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang sudah pernah review. Di sektor grafis, laptop ini sendiri memiliki konfigurasi dual GPU, yaitu untuk integrated GPU-nya ini mempergunakan akan Radeon RX Vega 7 yang memiliki 7 computation unit dan terdiri dari 448 unified pipeline. Dan ini memiliki frekuensi di 1,8 GHz. Sedangkan untuk discrete GPU-nya ini mempergunakan NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB GDDR6 dan memiliki TGP sebesar 60 Watt dengan frekuensi base di 1,2 GHz dan bisa di-boost hingga ke 1,5 GHz. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark x Pi. Dan yang pertama, dengan integrated GPU, hasilnya adalah 1012 untuk grafik dan 5064 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1150 poin. Dan yang kedua adalah discrete GPU, dan hasilnya adalah 4364 untuk grafik dan 5.557 untuk CPU, sehingga hasil rata-ratanya sebesar 4.509 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Dan nggak afdol rasanya kalau grafiknya ini tuh kita nggak tes dengan, maksudnya kalau kita cuma synthetic benchmark kayaknya agak kurang afdol. Maka oleh karena itu kita seperti biasa akan tes real life gaming, mempergunakan discrete GPU-nya yaitu NVIDIA RTX 3050 laptop, dan juga layarnya tetap kita set di native resolution, mode high performance, dan nggak lupa juga kita pastikan tetap tercolok pada arus listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dan dengan native resolution atau 1920x1080 dan setting very high, average frame rate di 73,2 dengan maksimum 104,9 dan minimum 54,3 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 125,4 dengan maksimum 164,3 dan minimum 89,5 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 87,9 dengan maksimum 107,9 dan minimum 60,4 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 94,3 dengan maksimum 123,4 dan minimum 11,4 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 48,2
dengan maksimum 57,0 dan minimum 36,7 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 93,6 dengan maksimum 152,1 dan minimum 2,7 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 61,0 dan minimum 52,3 fps. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya via Adobe Premiere mempergunakan Pixel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 14 menit 35 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dari Intel dengan kapasitas 512 GB. Storage-nya ini sendiri mempergunakan interface PCIe 3.0. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa kita mempergunakan Crystal Smart, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 3 GB per second untuk membaca data, dan 1,6 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 46,3 MB per second untuk membaca data, dan 69,5 MB per second untuk menulis data. Secara umum sih di bagian performa memang kelihatan ya sebenarnya potensial dari laptop ini tuh di mana. Segala macam benchmark bisa diselesaikan dengan baik dan bahkan untuk urusan editing dan juga rendering pun bisa lancar jaya tanpa ada kendala. Bahkan buat kita yang mungkin gamers banget gitu ya, semua game yang ada kita tes saat kali ini gitu ya, bisa dilibas di native resolution dengan setting tertinggi dari setiap game. Jadi benar-benar ini tuh device powerhouse banget. Dan di sisi lain, dengan hasil-hasil yang tadi menjadikan kemampuan layarnya tuh makin terekspos banget lemahnya, karena cuma mampu menampilkan refresh rate hingga 60 Hz saja. Sedangkan game-game yang dijalankan tuh bisa sampai ke 80 hingga ke 100 fps. Jadi sarannya ya, kalau memang mau refresh rate yang tinggi, ya colokin kepada monitor eksternal via port HDMI-nya. Dan lagi-lagi pada waktu Pixel cek gitu ya, lagi-lagi karena port HDMI-nya cuma 1.4, sehingga maksimumnya hanya bisa menampilkan gambar di Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Atau kalau mungkin kita yang butuh refresh rate yang nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, tapi butuh resolusi kayak di 4K gitu ya. Namun sayangnya 4K bisa, tapi refresh rate-nya hanya 30 Hz. Jadi harus ada hal yang kita korbankan. Dan untuk cooling sistemnya, laptop ini sendiri dilengkapi dengan 2 buah kipas yang terhubung kepada 3 buah heat pipe, dengan konfigurasi 3 heat pipe kepada area GPU, dan 2-nya lagi tuh lanjut kepada area CPU-nya. Udara segar sih nanti akan masuk via lubang ventilasi di bagian bawah dari laptop, dan akan mengeluarkan udara panasnya dari sisi sebelah kiri laptop, ataupun juga di bagian sebelah kiri juga dengan area bezel layarnya gitu. Kemudian untuk menguji sistem pendinginannya, Pixel tes laptop ini dalam ruangan ber-AC di suhu 24 derajat Celcius. Performanya pun Pixel set di mode balance dan tetap dalam kondisi kita colokin kepada adaptor listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 0,3% dengan frekuensi yang berada stabil banget di 2,1 GHz yang minim banget untuk spike-nya. Untuk daya ini pergunakan juga berada di rata-rata 1 hingga 2 watt dan suhu di rata-rata 36,8 derajat Celcius. Kemudian saat kita stress test dengan Idle 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik di level 4 GHz dengan suhu inti hingga ke 81,6 derajat Celcius dan daya sebesar 43 watt. Cuma kondisi ini nggak bertahan lebih dari 10 detik, karena dayanya langsung drop ke level 36 watt dan suhunya di 80 derajat Celcius dengan frekuensi yang mulai berada di level 3,8 GHz. Dan itu bukan akhir ceritanya, karena throttling-nya tuh nggak berhenti sampai di situ aja. Karena dalam 1 menit kemudian setelah tadi throttling yang pertama, maka wattnya tuh langsung akan drop lagi ke level 36 watt dengan suhu yang stabil di 72 hingga ke 73 derajat dan frekuensi yang berada stabil di 3,4 GHz. Dan kalau tadi udah urusan internal, karena kita coba tes juga untuk eksternalnya, ya, karena pada saat kita stress test, kita uji temperatur bodi laptopnya. Dan kalau untuk area sekitar keyboard, maka panasnya ini tuh terfokus pada sisi sebelah kiri atas dari keyboardnya. Hal ini memang disebabkan oleh karena ya tadi ya posisi-posisi kayak CPU dan juga GPU-nya ada di sini. Di area ini juga memiliki panas rata-rata di 37,3 derajat dengan titik terpanas di 44,7 dan terendah di 29,1 derajat Celcius. Sedangkan dari sisi bawah, maka laptop ini tuh titik terpanasnya berada di area dekat dengan exhaust belakang dan juga samping kiri dari laptopnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari bawah, samping kiri. Ya, di mana ini menjadi tempat keluarnya udara panas. Di area ini sendiri memiliki panas 41,7 derajat dengan titik terpanas di 50,3
dan terendah di 30,3 derajat Celcius. Nah, ini juga yang memang sebenarnya kalau teman-teman udah lihat tadi ya, itu adalah konsekuensi kalau misalnya performa laptopnya tuh kenceng gitu. Ditambah juga dengan hadirnya discrete GPU. Panasnya benar-benar berasa banget terutama di bagian bawah dari laptop dan juga area sekitar atas dari keyboard. Dari sisi permainan panjang pun waktu kita tes, nanti di area keyboard sekitar WASD itu mulai agak berasa anget-anget gimana gitu. Apalagi untuk bagian bawah laptopnya, kalau saat kerja keras ataupun lagi gaming gitu, saran Pichel nggak cocok sama sekali untuk kita pangku. Pasti nggak akan nyaman dan juga tingkat panasnya tuh bisa nyampe 50 derajat di bagian bawahnya, bisa bikin paha kebakar sih. Untuk sektor audio, laptop ini sendiri dilengkapi dengan dua buah speaker yang terletak di bagian bawah laptop dan menghadap ke sisi kiri dan kanan dari laptop. Nggak ada informasi spesifik juga terkait dengan tuning-tuning audio dari laptop ini. Namun suara yang dihasilkan memang tergolong keras walaupun dengan tone yang memang terkesan flat. Ya, untuk profil seperti ini sih untuk konsumsi konten standar kayak YouTube, Netflix standar gitu ya, harusnya sih nggak jadi masalah. Dan kemudian pada waktu kita tes juga bermain game, suaranya juga tergolong kayak B aja. Dan kita coba tes juga untuk uji volume maksimum speakernya. Dan ini tuh dapat menghasilkan suara rata-rata di 85,9 desibel dengan maksimum hingga ke 91,6 desibel. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop Acer Aspire 7 A715 42G. Check this out. For this, I gave up the book. 早く投降しなさい。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさない。 Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam yang sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30fps atau foto sebesar 1280x720 pixel. Nanti pada saat dioperasikan akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari webcamnya. Secara hasil webcamnya sendiri sih tergolong oke ya. Ya apalagi kalau memang kita tesnya dengan cahaya yang cukup. Tone kulit terasa natural dan juga nggak kelihatan kayak ada overexposure. Memang nggak bisa dipungkiri juga, noise memang masih berasa, terutama di area-area sekitar yang agak cukup gelap. Dan daripada penasaran, berikut ini deh, merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Aspire 7 A715 42G. Check this out. Ini adalah hasil tangkapan dari webcam laptop Acer Aspire 7 A715 42G R75V dengan setting 720p 30fps. Nah, gimana teman-teman? Gimana? Ya, kalau Jolox lihat sih di tampilan yang ada di Jolox sekarang ini cukup bagus, smooth. Noise-nya juga minim, padahal ini sekarang posisi lagi tengah malam, tapi memang di sini ada softbox, di sini juga ada softbox. Kita lihat ya, tuh. Tapi kalau softbox-nya dipindahin ke kulit, langsung gonjreng, kilat cuy. Tapi kalau softbox yang dibawa ke depan, enggak. Warna cukup natural, tapi meskipun gitu noise-nya masih banyak banget di sini, apalagi di tempat yang agak gelap-gelap kayak begini nih, sebelah sini nih, tuh noise-nya. Tapi kulit juga lumayan natural kok, nggak terlalu kok gimana-gimana. Asal lampu jangan nembak ke kulit kita langsung ya. Oke, gitu aja. Thank you. Dan untuk urusan konektivitas, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek, yaitu MT7921, yang sudah support Wi-Fi 802.11ax atau Wi-Fi 6, dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya ini juga sudah support akan dua frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi buat kita yang mungkin butuh koneksi lebih stabil, seperti yang tadi sudah dibahas di bagian desain, maka masih ada port Ethernet dengan chip dari Realtek, yaitu RTL8168/8111, yang support transfer data hingga 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode AP20CBL dengan kapasitas 53.000 mAh dan berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 2 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Hal ini bagus, mengingat kalau kita butuh laptop yang cuma buat sekedar kerja ataupun mungkin browsing-browsing ringan gitu ya, maka daya tahan dari laptopnya ini tuh bisa cover seharian tanpa kita perlu khawatir untuk butuh charger. Dan kemudian kalau kita tes untuk geber-geber di mode gaming gitu ya, plus juga dengan full brightness,
maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 13 menit dari 100 hingga ke 7% baterainya. Ya memang nggak panjang sih, bahkan kalau mungkin buat kita yang ngerti main game Dota ataupun suka main game Dota, maka belum tentu bisa cover daya tahannya untuk satu sesi game aja. Ya biasanya satu kan bisa kayak 1,5 jam gitu ya kalau gamenya agak panjang. Tapi more or less wajar lah mengingat akan kemampuan dari screen GPU-nya. Sedangkan untuk pengisian dayanya nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 19,5 volt 6,92 ampere dengan total daya 135 watt. Dan nanti dengan charger ini, itu tuh durasi pengisian dayanya dari 10 hingga 100%, membutuhkan waktu 1 jam 35 menit dalam kondisi laptop hidup, namun sedang tidak kita gunakan. Sekedar catatan juga ya teman-teman, bahwa untuk port USB Type-C-nya tadi yang ada di laptop ini, itu tuh nggak bisa dipergunakan sama sekali buat charging. Jadi cuma satu-satunya cara, itu tuh kita via charger bawaannya aja. Last but not least, yaitu kemampuan upgrade dari laptop ini. Di mana laptop ini sendiri masih memberikan opsi untuk upgrade baik di sisi storage ataupun di bagian dari memorinya. Untuk sisi storage sih, saat ini tersedia hanya satu slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang panjang. Sehingga opsi upgrade yang bisa kita ambil adalah mengganti modul 512GB yang sudah ada kepada kapasitas yang jauh lebih tinggi. Namun untuk sisi memori, laptop ini sendiri sudah menyediakan 2 slot memori yang kedua-duanya saat ini sudah terisi dengan modul RAM SODIMM DDR4 dengan kapasitas masing-masing 8GB. Sehingga itu total memorinya adalah 16GB. Dan kalau kita butuh RAM yang lebih besar, ya kita bisa naik kepada 32GB dengan konfigurasi 16GB sebanyak 2 keping. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut opini pribadi Pical, laptop Acer Aspire 7 A71542GR75V merupakan sebuah laptop productivity yang bisa jadi partner kerja teman-teman sekalian. Mau diajak nyantai ataupun ajak kerja keras, harusnya sih nggak ada masalah di sini. Kombinasi prosesor dan juga GPU-nya jadi duet maut lah buat urusan editing, rendering, ataupun hingga gaming. Namun lagi-lagi concern Pical tetap sama. Kualitas layar yang nggak sejalan sama performanya. Ini yang jadi satu titik lemah dari laptop ini. Buat beberapa orang sih mungkin nggak masalah, tapi bagi Pical sih ya, minimal naik aja lah refresh rate-nya kayak ke 144Hz, atau nggak kalau bisa resolusinya naik ke Quad HD itu. Pasti bakal jauh lebih menarik lagi nih tawaran laptop ini. Secara harganya sih memang laptop ini dibanderol dengan harga 16 jutaan untuk harga normalnya. Tapi pas Pical coba oprek-oprek sih ya, cek di Acer eStore, mereka lagi diskon dan menawarkan harga di 13,7 jutaan. Harga yang jelas killer deal banget untuk performanya yang ditawarkan dan dengan tampilan yang polos. Sehingga buat kita yang mungkin sedang ngaju-ngajuin proposal, itu tuh bisa menggocek akan orang tua ataupun pasangan kita gitu ya. Bilangnya, ini laptop buat kerja ataupun belajar kok. Padahal jeroannya bisa diajak ngegame, bos. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, teman-teman sekalian juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang karir Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Iya, cocok kan? Kalau misalnya mau beli laptop gitu ya. Mah, beli laptop, mah. Yang mana, nak? Oh, yang ini. Bagus nih bentuknya. Ya, polos gitu. Padahal